Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi farada alaina shiyam wa anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik la hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu maulana al-azim. Abangku, bapak ibu-ibu, jamaah tarwiyah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita aturkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah, hidayah dan inayah Allah, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bersama, bahwa nikmat dan luar biasa yang Allah berikan pada bulan Ramadan itu adalah Allah pertemukan hambanya dengan bulan Ramadan itu sendiri. Pertemuan dengan bulan Ramadan itu karunia yang sangat luar biasa, merupakan ijabah dari Allah terhadap doa yang kita sampaikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Diawali di bulan Rajab, Nabi menganjurkan kepada awak untuk berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah agar setiap muslim membacanya. Doa itu menggambarkan harapan begitu besar, harapan seorang muslim bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, awaklah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan itu. Ampe balik ampe 25 Hijriah. Malam kini dia awak disikoi kolah malam nan kebara dia awak kok. Malam kebara Haji? Ada barangkali di antara awak malam kini adalah malam nan katigo, adu jus bahagian nan ka ampe. Boleh awak berbeda-beda tu boleh. Nendak boleh awak batangkan dan saling jelek menjelekkan. Sebab Nabi katakan, ikhtilafu fi ummati fahuwa rahmah. Perbedaan di kalangan umatku, kata Nabi, itu merupakan sebuah rahmat. Wal firqatul adab. Sedangkan bercerai-berai, bertikai dan saling bermusuhan, saling menjelekkan, saling menyalahkan, itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang muliakan, kita awali Ramadan meskipun barangkali di antara kita tidak sama waktu mengawali, sebab memang metode yang dipakai itu juga berbeza. Metode yang dipakai itu berbeza. Ada yang memakai metode wujudul hilal,
dan ada nan memakai metode imkanur ru'yah. Apa artinya wujudul hilal? Bahawa puasa Ramadan itu boleh dilaksanakan ketika hilal Ramadan itulah ado nan perlu. Ketika dilaksanakan ijtima awal Ramadan pada hari Minggu tanggal 10 patangko, lah ado hilal Ramadan di hari Minggu sore itu, jawabnya lah. Jadi yang saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, ketika dilaksanakan ijtima atau sidang isbat nan awak dengar di TV di hari Minggu tanggal 10 Maret patang itu, lah muncul hilal Syawal Allah. Bagi orang yang meyakini bahawa adanya hilal lah bisa dijadikan alasan atau dasar untuk melaksanakan puasa, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret lah dimulai puasa hari pertama. Dek karena hilal lah ada. Pendapat nan kedua mendasarkan kepada imkanur ru'yah. Apa artinya imkanur ru'yah? Mencaliak hilal itulah nampak atau alun. Batu hari Minggu sore atau menjelang maghrib itulah ada hilal, cuma hilal tu masih ketek baru. Bara gadangnya kalau calik imsakiyah nado di dinding waktu Bapak Ibu, gadangnya dituliskan di sini sekitar 0,33 derajat. Alun sampai sederajat lain. Dek kerana alun sampai sederajat itu, maka inyo alun nampak lain. Bara gadangnya hilal itu mangko nampak ketika gadangnya tu lah di atas 3 derajat. Sementara hari Minggu itu hilal gadangnya baru 0,33 derajat. Didasarkan kepada hadis Nabi, sumu li ru'yah wa aftiru li ru'yah. Puasalah kamu setelah kamu melihat hilal dan berbukalah kamu setelah kamu melihat hilal. Jelas hari Minggu itu hilal itulah ada tapi tidak nampak. Maka disepakati di dalam sidang isbat itu dek karena tidak nampak, puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Jadi boleh dek karena memang ada dasar keduanya. Nah, tidak boleh awak berpuasa ko tidak ada dasar. Meskipun demikian Bapak Ibu, di awal Ramadan awak tidak samu dalam mengawalinya, insya-Allah di penghujung Ramadan nanti tidak terjadi khilafiyah, tidak terjadi perbedaan. Bahkan tidak terjadi perbedaan, Ramadan berlalu, hilal Syawal muncul, hilal Syawal di penghujung Ramadan itulah gadang, yaitu sekitar 6 derajat. 6 derajat itulah bisa dilaksanakan imkanur ru'yah. Lah bisa dicaliak. Artinya lain tidak berbeda awak dalam melaksanakan puasa Ramadan. Cuma bilangan puasa tahun kini ada nan 30, ada nan 29. Yang penting ada dasar ibu. Nah, ada je orang ditanya, "Ba mangko hari Selasa awak mulai puasa itu dah lama." Ha, tu tak boleh tu. Ba mangko hari Selasa mulai puasa nah itu dah lama seketik awak puasa 29-nya. Kalau puasa hari Senayan 30 awak puasa ana 29 salah pilih. Ha, itu tak boleh tu. Sama je awak menetapkan hari raya Idul Fitri, ba mangko awak pilih nan capek sabuk katupik lah tabuik. Ha, tu tak boleh tu. Awak bisuak salah ba mangko bisuak awak raya sabuk katupik ke lah tapasan. Kuah juga lah tapasan. Tak boleh menetapkan ibadah tu gara-gara katupik. Tak boleh menetapkan Ramadan itu dek kenapa? Dek kerana kuih raya lah selesai. Ibadah itu mesti didasarkan kepada kaedah-kaedah nan dibolehkan di dalam agama.
Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ambo selalu mengajak awak bersama untuk berikhtiar. Ikhtiar apa yang perlu awak lakukan? Kembali sama-sama memahami ajaran Nabi kau. Sebab ba'amangko seperti itu ambo sampaikan Bapak Ibu, jarak antara awak dengan Nabi itulah 1500 tahun. Islam nan awak pahami kini, ibadah nan awak lakukan kini, ikut nan kita terima dari tangan nan kesekian. Tentu pertanyaannya adalah, apakah cara awak beribadah, cara awak beragama, cara awak beramal pada saat kini adalah sesuai kalah dengan ketentuan Nabi dan Rasul atau belum? Sebab sunnah Nabi itu 3 bentuknya Bapak Ibu. Ada sunnah Nabi yang tidak boleh awak ikuti. Ada sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, perilaku Nabi, dan awak tidak boleh mencontoh selaku umatnya. Nan kedua, ada sunnah Nabi dan itu berlaku untuk Nabi selaku beliau manusia biasa. Boleh awak ikuti dan boleh itu tidak awak ikuti. Dan yang ketiga, sunnah Nabi dan wajib awak ikuti. Maknanya sunnah Nabi yang tidak boleh awak ikuti Bapak Ibu, pertama di antaranya adalah menerima zakat. Nabi tidak boleh menerima zakat. Sunnah Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya laki-laki, beristri lebih dari hampir. Istri Nabi berapa? Istri Nabi berapa? 9 istri Nabi. Anaknya berapa? Maka anak-anak MDA dan Sarawiyah berapa anak Nabi? Istri Nabi itu 9. Bagi umatnya tidak boleh lebih dari hampir. Itu ketentuan dan berlaku khusus untuk Nabi. Tidak boleh awak ikuti itu. Kebiasaan Nabi yang berlaku untuk dirinya seorang, kemudian boleh hambanya mengikuti dan boleh itu tidak mengikuti. Contoh cara lalu Nabi, cara makan Nabi. Ibu-ibu apa-apa tahu tidak cara Nabi makan? Cara Nabi makan itu apa-apa angku-angku, ciek kaki Nabi itu nyo jadikan tampak dua-duanya. Ciek kaki Nabi itu nyangkek kata. Sabalah kaki nyo simpuahkan, sabalah kaki nyo angkek. Tapi yang dibebuk tu, sabalah kaki nyo simpuahkan nyo kadu-duai, kemudian ciek kaki nyo angkek kata. Itu kebiasaan Nabi. Sabuk kecek orang kesehatan rongga sampai makanan awak di dalam perut itulah rongga-rongga. Orang ketika makan dengan posisi seperti itu, sedang makan badi yang melatui atau gampo tiba siap lari sekali. Dek kenapa? Di dalam perutnya itulah terkondisi antara air dan nasi. Itu kebiasaan Nabi. Di awak siko ibu-ibu makan bajamba, awak naikan lutui keteh makan kira-kira ba kira-kira baik no karena cikui ya cikui boleh kalau pas membeli siriah bangga makan guanya. Nah, itu kebiasaan Nabi, boleh awak tiru boleh, tapi sesuaikan dengan kondisi di mana awak berada. Kemudian ada juga sunnah Nabi dan itu wajib awak ikuti. Di antaranya apa? Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seroman kalian mencali ambo salat. Ibu-ibu tahu tak? Pernah tak mencali Nabi salat? Cara Nabi takbiratul ihram saya tahu tak ibu-ibu? Ba'a Nabi takbiratul ihram tu posisi tapak tangan Nabi itu seperti apa? Ketika Rasulullah takbiratul ihram,
tapak tangan Nabiku seluruhnya menghadap kiblat. Artinya tapak tangan Nabi nyata Allahu Akbar, tapak tangannya kok menghadap kiblat. Itu yang dikatakan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian mencari ambo melaksanakannya. Baca Nabi takbiratul ihram, baca Nabi duduk, baca Nabi rukuk dan semacamnya, itu bahagian dari sunnah dan wajib kita ikuti. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, malam kini entah malam nan ketiga atau malam nan kampe nan jaleh malam bulan Ramadan, kajian awak temanya adalah keutamaan sedekah. Judulnya Bu, keutamaan sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah datangkan kawak bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu setiap muslim dan muslimat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengeluarkan dan menyisihkan sebahagian rezeki nan inyo punyai. Bahkan tak jarang ibu-ibu, entah menjadi tradisi atau memang haulnya seperti itu, rata-rata umat Islam mengeluarkan zakat itu dalam bulan Ramadan atau menjelang datangnya bulan Syawal atau Hari Raya. Salah satu kuncinya mungkin ingin mengambil keberkatan dalam bulan Ramadan itu. Nah, sebelum kita sampaikan apa saja fadilahnya Bapak Ibu, perlu awak dudukan dulu bahwa sedekah itu bahasa umum dalam Al-Quran. Dalam sedekah itu ada namanya sedekah wajib, ada namanya sedekah sunnah. Apa namanya sedekah wajib? Kalau sedekah dalam bentuk wajib dinamakan dengan zakat. Oh, lihat surah At-Taubah ayat 62 itu, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Hanya saja sedekah itu diperuntukkan bagi para fuqara, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan dimaksud sedekah dalam surah At-Taubah itu adalah zakat atau sedekah wajib. Ada juga sedekah itu tapi bentuknya sunnah. Di antaranya wakaf, di antaranya hibah, di antaranya infak, di antaranya hadiah, pemberian seseorang untuk penghargaan terhadap orang lain, itu namanya hadiah. Nah, jadi kok mungkin Bapak Ibu nan perlu satukan pemahaman awak dulu. Al-Quran lebih banyak berbicara tentang sedekah. Sedekah dan dimaksud dalam Al-Quran itu adalah sedekah yang berlaku umum. Bahkan ibu-ibu, dalam sebuah hadis Nabi, summuka li akhika fahuwa sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Senyum awak ke tetangga awak, ibu-ibu, itulah sedekah awak namanya. Senyum sajalah bisa dikatakan sedekah. Kalau mencari ereng ibu-ibu, justru matu saya lihat bantu nak. Lalunya di muka rumah awak, justru matu saya lihat. Tak jadi sedekah, bahkan mengundang permusuhan, mengundang gunjang, ribah dan semacam. Okey Bapak Ibu jamaah yang muliakan, kalau baca buku-buku fikih, banyak rupanya rahasia dan takandung di balik sedekah itu. Sangat gadang sedekah bisa jadi ubek, bisa melapangkan rezeki. Bahkan hadis-hadis Nabi, sedekah itu bisa mendatangkan jodoh dan semacamnya. Cukup banyak. Di antaranya adalah, pertama, sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang.
Nah, kepada adik-adik dan Kemenangan Ampunan mencatat keutamaan sedekah itu nan pertama adalah bukti keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim. Nabi katakan as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun. Salat itu nur, kecek Nabi, dari iman. Salat nan awak kerajokan itu, kecek Nabi, adalah cahaya dari iman yang dimiliki. Ketika seseorang melaksanakan sesuatu, itu adalah bukti seseorang melaksanakan kebaikan. Ini melaksanakan salat. Bahkan dalam bulan Ramadan, awak melaksanakan puasa pada tahun kini anan mendasari awak melaksanakan puasa itu. Tak lain dan tak bukan adalah keimanan yang awak miliki. Sebab puasa ko banyak dasarnya orang melaksanakan begitu. Orang kooperasi puasa jo nak. Ba'amang kooperasi dek kena dokter menyuruh. Orang ingin diet badannya rancak puasa jo. Orang-orang non muslim, orang Buddha, orang Hindu juga mereka melaksanakan puasa. Tapi apa nan melatar belakangi puasa nan inyo lakukan itu bukan didasarkan kepada keimanan nan inyo miliki. Maka seorang muslim itu melaksanakan puasa dasarnya itu adalah keimanan dia karena Allah nan memerintahkan. Kalau ndak Allah nan memerintahkan ibu-ibu mangawaklah semalam ikut di musala aja lekah. Bulan puasa ko jam berapa ibu tiba di rumah pulang tarawih? Jam berapa rata-rata? Jam 10 setengah 11 bagai. Ambo minta malam kini kok pukul 11 waktu di rumah biko lain dah ba? Nas sekali kok. Bam kok nama awak bertahan seperti itu. Padahal kalau seandainya pulang mungkin ada kerajaan yang bisa awak langsung kan bisa awak ansuan. Awak bisa istirahat, besok awak kerajaan pulau balik. Kalau nan wajib lah selesai awak laksanakan Bapak Ibu. Awak lah selesai melaksanakan salat maghrib, awak lah selesai melaksanakan salat isya. Nan wajib lah selesai. Ajo tunggu lagi. Iko adalah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah. Nyo laksanakan qiyamul Ramadan sebagai wujud bukti bahwa ada iman dan ada di dalam diri. Dan itu mesti pertahankan. Sebab kalau seandainya tidak bertahan, paling nan serami ko di tempat-tempat lain ibu misalnya, paling 10 hari puasa, 5 hari puasa. Kalaulah di penghujung Ramadan, balik jamaah seperti biasa. Maka anan mendasari awak melaksanakan itu tidak lain dari keimanan. Seperti itu jo sedekah nan bapak keluarkan. Batu awak nak mencari. Batu itu bakeh keringi awak. Batu itu usaha awak. Tapi ketika itu awak miliki, awak dapatkan, maka awak keluarkan sebagian rezeki nan awak punya. Kendek kenapa? Dek karena rasa iman awak. Allah nan memerintahkan awak seperti itu. Keimanan seseorang itu perlu diuji kata Allah. Wahum la yuftanun. Alum bisa keimanan seseorang itu diuji lah kata Allah sebelumnya diuji. Di antara ujiannya itu adalah mampu ndaknya mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Itu satu ibu keutamaan sedekah. Dan kedua, sedekah nan awak keluarkan itu bisa menghapus dosa dan kedurhakaan kita kepada Allah. Kecek Nabi bahasa sedekah nan awak keluarkan itu bisa menghapus dosa soromanjo ayah nan datang menyiram api nan serang hidup. Banyak cara yang ditunjukkan di dalam agama awak untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada melalui istighfar, ada melalui taubat,
ada melalui amalia-amalia lain, termasuk nan paling capek menghantarkan awak untuk berasih dari segala dosa dan kemaksiatan itu adalah dengan bersedekah. Termasuk jo Ramadan nan awak laksanakan, ujung-ujungnya adalah man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni segala dosa awak. Puasa bisa maafkan dosa orang, sedekah yang dikeluarkan pun bisa untuk mempercepat dosa nan terlanjur dikerajukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, keutamaan sedekah itu adalah orang-orang yang bersedekah nanti di yaumil mahsyar, ketika tidak satu pun yang bisa menjadi tempat berlindung awak. Coba ibu bayangkan, kita dihimpun oleh Allah semenjak Nabi Adam, manusia pertama, sampai nanti manusia yang terlahir menjelang hari kiamat, dihimpun oleh Allah di satu tempat. Manga di situ untuk mempertanggungjawabkan anan ini lakukan di atas dunia. Awak kadang-kadang antri baris, saya tak tahan, tak bu. Antri naik oto, saya tak tahan, kan? Di yaumil mahsyar, ibu semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti yang terlahir ke atas permukaan bumi, antri di situ menunggu mik pengeras suara satu awak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baralamunya itu ibu, wallahu alam bisawab. Itu kondisi yang akan wak hadapi. Dalam suasana itu, hadis Nabi mengatakan matahari tidak jauh jaraknya dari kapal awak. Kini saja matahari jaraknya dengan bumi itu lebih kurang 1.600.000 mil jaraknya. Kalau ibu-ibu nan ala balik haji, balik umrah, lah sempat beribadah di musim panen di tanah suci itu, kalau ibu-ibu melaksanakan umrah atau haji di suhu 50 derajat atau 45 kt, kalau awak dari kemah, dari maktab, dari hotel pergi ke musaji, berjalan di jalan itu, basahilah handuk di hotel tu, tibun musaji itulah kariang itu. Padahal sekian ribu, sekian ratus ribu jarak antar matahari jo bumi, mudah itu angeknya. Konon nanti di yaumil mahsyar, sianan akan mendapat perlindungan nanti di yaumil mahsyar itu. Di antaranya kecek Nabi adalah orang-orang yang bersedekah, yang tangan kanannya bersedekah, kemudian tangan kirinya tidak tahu bahwa inyolah mengeluarkan sedekah itu. Luar biasa Bapak Ibu. Di tengah suhu dan sangat panas itu, orang rami mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, sianan anan bisa menyelamatkan amalan apa dan bisa menyelamatkan manusia. Di antaranya adalah amalan sedekah dan inyo lakukan ketika inyo hidup di atas dunia. Nan kampe sedekah itu membawa berkah terhadap harta nan tinggal. Ibu-ibu mau sampaikan sekali lagi, sedekah nan ibu-ibu keluarkan itu membawa berkah kepada harta nan tinggal. Ada kisah ibu-ibu jamaah yang Allah muliakan. Keberkahan itu satu keluarga, dan itu kejadiannya tidak di Arab, tidak lo di zaman Nabi, kejadiannya di Indonesia. Wah, baca di dalam buku hikmah sedekah itu, satu keluarga nan pada awalnya kehidupannya go mapan, usaha lancar, anak-anak pun sukses, bisa menopang ekonomi keluarga. Muju anda dapat dirayah,
malang dak dapat ditulak, mujua sepanjang hari, malang sakijo mato. Awal dari keruntuhan ekonomi dan usahanya ko adalah dengan terjadinya kebakaran. Perusahaan yang didirikan terbakar sehabis-habisnya, padahal masih ada hutang dan mesti dibayar, masih ada tagihan-tagihan yang mesti dilunasi. Produksi tidak jalan lagi, orang tiuk sawantajo menagih hutang, tapaso anan ado dijual. Pertama dijual aset dulu, ada dalam bentuk tanah, habis tanah dijual, alih ada kendaraan pun dijual, terakhir yang dijual itu adalah rumah sampai tinggal. Dak do kasa menderita itu keluarga tu lain. Dari orang berado punya to, punya rumah rancak dan seorang kini sehabis-habisnya. Itu kejadiannya di Malang ini. Sampai melamar menjadi tukang masak di sebuah kedai rumah nasi. Anan menyelamatkannya ibu, takana adinyo kotiko inyo menjadi anak buah orang bakadai nasi. Tadanga adinyo kiai-kiai mengaji, sangat luar biasanya pahala dan imbalan sedekah, dampak sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Sabulannya bakaraju di kedai nasi itu, separuhnya ambil gajinya, separuh lainnya sedekahkan. Ibu bayangkan dalam kehidupan sulit, dalam kehidupan sampi, nyo masih mampu bersedekah seperti itu, makanya keluarkanlah, nyo yakinkan ke dalam dirinya. Sebab para kiai mengecekan rezeki yang kalian keluarkan, apoleh dalam keadaan sulit, apoleh dalam keadaan sampi, maka Allah akan lapangkan anan kalian miliki itu. Kecik Nabi, kuntu saghiratan fakabbartani. Sedekah nan awak keluarkan ibu, keluar saja dari sakuih awak. Kalau saya suak dari puru awak keluar saja itu dari sakuih awak, nyembah doa kepada Allah dan awak tak tahu itu. Doa sedekah nan awak keluarkan Bapak Ibu, kuntu saghiratan. Ambo ko ketik. Barabana lah pitih 2.000 rupiah kini. Barabana lah pitih 5.000 rupiah kini. Fakat bertani. Akan tetapi engkaulah membui ambo gadang. Ketik barangkali di sisi awak, tapi gadang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balik awak ke keluarga tadi ibu, dek kena itu nyurutinkan bersedekah tadi, berbagi dari apa nan inyo dapatkan itu. Lamo lambe ekonominya membaik. Ndak jadi anak buah orang li di lepon nasi, lah mulai membuka lepon nasi cik-cik. Bau sawo ketek-ketek. Sampai hari kini ibu, kalau ibu ada membaca majalah, ada mendengar di TV, orang nan setiap hari menggratiskan sarapan pagi bagi para gelandangan nan ada di Magelang. Di Magelang ibu, ada gelandangan, ada tukang sapu dan semacamnya, sediakan makan paginya, sarapan paginya. Silahkan datang ke situ, tidak membayar sepersen pun. Sampai kini masih itu nyelakukan ibu. Kini haratonya lah melebihi dari kotiko inyo memiliki ratu di saat jaya dulu. Memang Allah tidak mengingkari, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji yang pernah disampaikan kepada hambanya. Jadi mendatangkan keberkahan. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang muliakan, sedekah nan awak keluarkan itu akan Allah beri imbalan melalui satu pintu nanti yang Allah sediakan dan akan dimasuki oleh orang-orang bersedekah. Nanti ibu-ibu, angku-angku bapak, awak tu masuk ke serugo ibu-ibu melalui pintu masing-masing. Kira-kira lah tahu tak pintu nama nak masuki? Selama awak di Masjid Haram ibu-ibu, masuk ke dalam musajid itu mesti tentu awak pintu nang kawara awak masuk. Adon mereknya King Abdul Aziz.
99 pintu masuk ke masjid itu ini. Kemudian itu juga masuk ke surga. Mesti awak pastikan di atas dunia kok kira-kira pintu mana akan dimasuki nanti untuk sampai ke surga Allah itu. Ada orang melalui pintu salat, ada melalui pintu puasa, dan paling gadang disediakan oleh Allah itu adalah pintu melalui pintu sedekah. Infak sedekah nan ibu-ibu angku-angku keluarkan itu akan menjadi pintu nanti sampai awak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedekah itu juga mencegah pedagang melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya ibu-ibu khawatir camih awak dalam usaha itu akan tercampur dengan hal-hal nan indah Allah reda, maka banyaklah bersedekah. Banyaklah bersedekah. Jangan caliak ibu-ibu sian dan awak agih itu, bersedekahlah. Ada dulu orang malih magih ke pengemis ke pemulung ibu-ibu, bab ke modusnya kok. Artinya modus caranya untuk mencari piti padahalnya sehat dan semacam. Jangan dipikirkan itu, Bu. Urusan awak bukan jo inyo sebenarnya. Urusan awak jo Allah. Apakah ikut modus inyo dan semacam itu urusan inyo, dan urusan awak adalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagilah, sabab sedekah dan awak keluarkan itu bisa menghindarkan awak dari usaha, dan usaha itu akan cenderung awak melakukan kemaksiatan, menipu dan semacamnya. Terakhir Bapak Ibu, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, soalnya banyak yang ditulis, di antaranya adalah sedekah itu tidak mengurangi harta yang ditinggalkan. Aku anehnya Ibu, Ustaz Iqbal mau mencari dalam tema kajiannya itu luar biasanya sedekah. Memang luar biasa sedekah itu. Mestinya ketika awak punya piti 100.000, awak sedekahkan 50.000, berkurang atau bertambahnya kira-kira ini? Pasti berkurang nominalnya, jumlahnya, akan tetapi nilainya, keberkahannya Allah pastikan lebih gadang dibandingkan awak hendak bersedekah. Ambo akhiri kajian malam ke ibu-ibu jamaah yang memuliakan, sebagai penutup, apa manfaat sedekah itu kalau seandainya adu awak malam kini nan maidak penyakit, nan penyakit itulah sekian lama awak idoan, kamapailah dibuat berubah ka medis Allah, non medis Allah, terapi Allah, alternatif Allah. Kotiko ndak dolai upaya dan ikhtiar nan bisa awak lakukan, maka kata Abu Hurairah habib, ketika Abu Hurairah ditanya, ada orang yang datang kepada Abu Hurairah mengadukan anaknya nak adalah bertahun-tahun sakit, lah macam ubek nak dimakan, lah macam perawatan yang dilakukan, akan tetapi sakit itu alun hilang dari badannya. Apa kecil Abu Hurairah sepeninggal Rasulullah? Banyaklah bersedekah, banyak sedekah. Mau dituju jawab ibu. Abu Hurairah menyampaikan itu kepada orang yang datang kepada inyo, seminggu, 2 minggu, sampai bulan nan ketiga, anak nan ala sakit manahun itu indak lain dubek secara medis, akan tetapi nyerutinkan untuk bersedekah itu, nyurutinkan dirinya untuk bersedekah itu, menyisihkan sebagian ketek rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka Allah janjikan ibu, bulan nan ketiga anak nan sakit 7 tahun itu ternyata sehat di luar perkiraan orang tua nan punya anak, sehat seperti semula. Nah makanya Bapak Ibu, luar biasanya sedekah itu, apalagi kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ibadah sunnah nan awak lakukan
maka Allah nilai dan Allah beri balasan dengan ibadah-ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kita sempurnakan ibadah Ramadan awak. Kita perbanyak amaliyah baca Al-Quran, salat sunat, qiyamul lail, tambah dengan rutinkan untuk menyisihkan sebagian rezeki nan awak punya untuk bersedekah. Banyak nan butuh di sekitar awak. Masjid barangkali butuh, MDA barangkali butuh, guru-guru tahfiz awak barangkali butuh, fakir miskin awak barangkali butuh, anak-anak yatim awak barangkali butuh. Maka jangan menunggu arah tuak banyak untuk bersedekah. Jangan menujukui awak untuk bersedekah. Jangan menunggu balabiah dulu awak mangko bersedekah. Jangan. Sebab buktilah banyak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dalam keadaan sulit orang mampu mengeluarkan infak dan sedekah itu, maka akan semakin gadang ganjaran dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, barangkali itu mungkin malam kini dan bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya sekaligus bagi motivasi bagi kita untuk mengoptimalkan, memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf bila taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.